Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang dibina oleh Bapak Amril Muhammad. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asyila Syafia Utomo dengan NIM 11036200106 dari MP 2020B. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi cerita dari buku yang saya baca berjudul Mengapa Mereka Tak Bersekolah, penulisnya Mutrofin. Semoga dari video ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang menontonnya dan tentunya juga dapat menginspirasi. Cerita yang akan saya sampaikan ini menceritakan tentang salah satu penyebab mengapa anak tidak bersekolah dari beberapa karakteristik wilayah yang berbeda. Cerita pertama ini datang dari Bu Adi yang akan saya ceritakan pada video ini, yaitu anak dari orang tua yang bernama Bu Adin dan juga Rohima. Bu Adi ini bekerja sebagai penyiang perdu di kebun kakao dan alhamdulillah sudah lulus dari SD. Akan tetapi dari lulus SD ini ia hanya dapat memandang ijazahnya ini hanyalah sebuah kertas tanpa memiliki arti. Ada banyak cerita selama Bu Adi bersekolah di SD. Yang pertama, dari Bu Adi sendiri. Ia sekolah di SD selama 7 tahun karena sempat tinggal kelas pada kelas 4, sehingga ia harus mengulang kelas 4 sebelum lanjut ke kelas 5. Yang kedua, teman-teman Budi bisa saja dalam sebulan bolos selama seminggu hanya karena sama seperti Budi, ia juga harus membantu orang tuanya sehingga harus bolos dari sekolah. Dan yang ketiga adalah ibu dan bapak guru Budi selalu menceritakan kesuksesan orang lain yang berhasil tamat sekolah, sehingga hal ini juga pasti menginspirasi Budi. Tetapi guru Bu Adi ini cukup jauh letak sekolah dengan letak rumahnya, sehingga yang pada umumnya sekolah itu dimulai pada jam 7 pagi harus dimulai pada pukul 8 dan selesai pada sebelum pukul 12. Hal ini sangat disayangkan dan dapat disadari bahwa ilmu yang didapat oleh Bu Adi juga terbatas. Hingga pada akhirnya dibangunlah SMP di sekitar rumah Bu Adi untuk memudahkan siswa yang telah lulus SD untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat SMP. Akan tetapi sayangnya, jika saat orang tua ditanyakan anaknya untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP, orang tuanya justru menjawab boro-boro untuk sekolah. Untuk membiayai kehidupan sehari-hari pun sudah tidak cukup, tidak mudah, karena dibiayai dari pekerjaan di kebun kakao itu hanya dibiayai seminggu sekali. Terlebih lagi jarak pasar dan rumah yang cukup jauh, dan ini justru akan menambah biaya lagi. Sehingga hal ini sangat disayangkan bagi Bu Adi karena cerita yang selama ini diceritakan oleh gurunya hanyalah sebuah cerita belaka dan hanya sebagai penghibur. Dan terlebihnya sayangnya lagi, saat Bu Adi melihat jam tangan milik penulis, Bu Adi pun tidak dapat membaca jam tersebut. Padahal selama di SD pada kelas 2 ia telah diajarkan cara membaca jam. Akan tetapi Bu Adi sudah lupa. Dan artinya sistematis apapun isi pengetahuan yang dipelajari, apabila seseorang tidak pernah mengalaminya secara nyata sesuai dengan lingkungannya, maka pengetahuan itu akan hilang dari ingatan. Bu Adi nampaknya menjadi potret nyata kebanyakan anak gunung yang hanya berhasil mendapatkan pendidikan sekolah dasar. Keterbatasan sumber daya ekonomi yang turun-temurun memaksanya untuk tidak menjadi bagian dari apa yang oleh pemerintah disebut sebagai Gerakan Nasional Program Wajib Belajar 9 tahun. Ibarat lilin di daerah perbukitan itu, Bu Adi hanya mampu memancarkan cahaya temaram, tidak terang benderang.